مرحبا أهلا النوادي. Abu Musa al-Ash'ari, nama asli dari beliau adalah Abdullah bin Qais. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang dilahirkan pada tahun 700 Hijriah, wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau salah satu sahabat yang diberikan jabatan di masa Rasul SAW sebagai delegasinya Rasul bersama sahabat bernama Muaz bin Jabal. Kedua-dua sahabat ini diberikan amanah oleh Nabi untuk menjadi guru serta menjadi pemimpin di negeri Yaman, khususnya di kota Zabid dan kota Aden. Sebelum keduanya berangkat menuju ke kota Aden dan Zabid, Nabi SAW memberikan semacam wasiat dengan sabda beliau, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Yassiru, berikanlah kemudahan dan jangan berikan kesulitan. Berikanlah kabar gembira dan janganlah berikan kabar-kabar yang membuat orang lari, orang takut, orang-orang menjauh. Nah, ini sebab asbabul wurud, kronologis hadis tersebut disabdakan oleh Nabi. Itu Nabi sedang sabdakan hadis ini kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kalau kita lihat konteks hadis ini, sebenarnya isinya adalah siyasatu dakwah. Isinya adalah siyasatu dakwah. Dakwah itu perlu siasat. Dakwah itu perlu siasat, perlu politik. Politik dalam tanda kutip, yaitu bisa mencari momentum agar orang bisa terima dakwah kita. Bahkan ditulis dalam satu kitab, Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, politik syariat, nama kitabnya. Hal ini juga dituliskan oleh Imam Al-Mawardi, salah satu ulama pakar hukum tata negara, pakar di bidang fikih mazhab Syafi'i, bernama Imam Al-Qadhi Al-Mawardi, wafat pada tahun 450 Hijriah, di tahun lahirnya Imam Ghazali. Imam Ghazali juga lahir tahun 450 Hijriah. Imam Al-Mawardi wafat pada tahun 450 Hijriah. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Al-Ahkamu Sultaniyah, yaitu hukum-hukum pemerintahan. Di situ beliau juga menjelaskan tentang siyasatu dakwah. Di dalam dakwah perlu siasat. Nah, hadis ini Nabi ingin mengajarkan siasatu dakwah, siasat di dalam dakwah kepada Sayyidina Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Dan dua sahabat ini memiliki kemampuan secara intelektual, kapasitas keilmuan, mereka sudah terpenuhi syaratnya. Karena Muaz bin Jabal itu Nabi sudah menyatakan afqahun nas, Muaz bin Jabal, manusia yang paling faqih, Muaz bin Jabal. Abu Musa al-Ash'ari juga demikian. Nah, makna daripada hadis tersebut, ketika kita berdakwah di tempat yang dimana mereka kita sebutlah mu'allaf, orang-orang yang baru mengenal ajaran Islam, maka berikanlah tasamuh kepada mereka, kemudahan di dalam menjalankan syariat.
secara bertahap. Mereka yang baru masuk Islam, ada yang belum mampu membaca Al-Quran, bahkan untuk membaca alif bata saja sulit. Kemudian kita langsung menggunakan standar hukum fikih yang mengatakan sholat wajib baca surat Al-Fatihah, dan kita haruskan kepada mereka untuk ikut standar hukum itu. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi, yasiru wala tu'asiru. Kalau mereka mudahkan dulu, jangan dikasih yang sulit. Maka diberikan satu al-qawaid al-fiqhiyah di dalam rumusan kaidah fikih. Itu dinyatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Jika ada yang memberatkan, jadikanlah itu mudah. Makna jadikan mudah sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aqwal ulama, pendapat-pendapat para ulama, para fuqaha. Maka kita ambil pendapat yang mengatakan kalau mereka yang belum bisa membaca suratul Fatihah, sholatnya masih bisa dinyatakan sah dengan beberapa metodologi. Di antaranya, kalau belum bisa membaca surat Fatihah, sebutlah nama Allah, Allah, Allah di dalam sholat. Durasi lama waktunya sama seperti membaca surat Fatihah, maka sah, karena mereka baru masuk Islam. Itu yang disebut dengan kebijaksanaan, hikmah. Wad'u syai'in fi makani, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Nabi ajarkan ini kaidah kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Sayyidina Mu'az bin Jabal. Kau ketemu mereka dakwah di negeri Yaman, baru mengenal agama Islam, kasih kemudahan, jangan dipersulit kepada mereka. Khawatirnya nanti mereka justru tidak akan menerima ajaran Islam, karena baru mengenal ajaran Islam, semua aturan sudah memberatkan mereka. Makanya di dalam standar hukum syariat itu tadrija. Allah ketika mengharamkan sesuatu itu sesuai dengan kondisi psikis, keadaan di tempat tersebut. Minuman keras menjadi tradisi yang sudah mengakar di masa itu. Tidak serta-merta langsung agama Islam muncul diharamkan, tapi ada tahapan. Sampai Nabi pindah ke Madinah baru haram. Nah, itu namanya siyasatu dakwah, yang mengajarkan Allah, yang mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyiru wala tunaffiru. Kemudian berikan kabar yang menyenangkan hati, kabar-kabar yang enak. Orang yang baru masuk Islam, baru belajar, jangan dulu kasih kabar-kabar neraka, azab kubur, tapi kasih yang enak-enak. Ini kalau kau taat dapat pahala begini. Enak dulu. Karena memang kejiwaan manusia itu senang yang enak-enak dulu. Kalau yang enak-enak dia sudah nikmatin, kemudian sudah istiqomah di dalam melaksanakan syariat, baru dikasih rambu-rambu. Makanya di dalam Al-Quran basyira wa nadhira, bukan nadhira wa basyira. Basyira artinya apa? Nabi diperintahkan oleh Allah berikan kabar gembira dulu, baru wa nadhira. Nadhira berikan peringatan. Di dalam ilmu hadis namanya at-targhib, memberikan peringatan namanya at-tarhib. Bahkan Imam Al-Munziri menulis kitab namanya Kitab At-Targhib wa Tarhib, yang membahas tentang masalah tersebut. Nah, setelah mereka sudah mulai cinta dengan ini ajaran, mereka sudah mulai menyatu dengan ajaran Islam, baru kita mulai membenahi mereka dari sisi-sisi yang menginformasikan tentang dosa, tentang azab, tentang neraka itu. Jadi kasih surga dulu, baru informasi tentang neraka. Tapi kalau isinya surga semuanya tanpa ada nadhira juga salah. Jadi kalau ceramahnya hanya dari awal sampai akhir ceramahnya enak terus,
akhirnya orang-orang terperdaya. Rasa takut kepada Allah hilang. Rasa takut akan melakukan dosa hilang. Rasa takut api neraka akan hilang. Sebaliknya, kalau isinya adalah neraka, membuat manusia hidupnya tidak nyaman, menjadi putus asa kalau punya banyak dosa, menjadi manusia yang terlalu punya rasa takut yang berlebihan. Makanya duanya harus seimbang, basyirau wa nadhira. Nah, ini penjelasan daripada isi hadis yang Nabi sampaikan kepada Abu Musa al-Ash'ari.